Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Ini adalah Poco X3 GT, ponsel yang paling kita tunggu-tunggu pada tahun 2021 kemarin. Karena untuk berbagai spesifikasi, tampilan desain hingga harganya memang Poco X3 GT ini paling worth it menurut saya. Atau lebih tepatnya untuk secara keseluruhan. Ngomong-ngomong, judulnya saya kasih harga 3 jutaan karena ini bukanlah HP baru ya, namun ini HP second dan saya dapatnya harga 3,6 jutaan untuk varian 8/128 GB. Nah, jadi kalau nonton itu jangan di skip-skip biar nggak ada salah paham. Nah oke, langsung saja kita simak sama-sama videonya. Poco X3 GT masih bisa banget untuk kita andelin di tahun 2022 ini. Meskipun sudah banyak sekali ponsel-ponsel terbaru dengan berbagai spesifikasi unggulan yang diterapkan pada ponsel tersebut atau untuk ponsel yang baru saja dirilis. Yang pertama, ponsel ini punya performa yang kencang banget. Karena ponsel ini memiliki performa dari MediaTek Dimensity 1100 5G dengan skor Antutu yang bisa tembus hingga 570 ribuan. Namun untuk skor rata-rata biasanya mencapai hingga 645 ribuan. Dan ini untuk Antutu yang kita pakai menggunakan Antutu versi 9. Nah, ponsel ini juga dapat tambahan RAM atau virtual RAM hingga 3 GB kalau kita aktifkan. Dan untuk varian penyimpanannya sendiri sebenarnya ada dua ya, yaitu 8/128 GB. Kemudian untuk varian tertinggi 8/256 GB. Dan buat kalian nanti yang mau beli Poco X3 GT ini, pastikan kalian beli untuk varian tertinggi ya. Karena untuk Poco X3 GT ini nggak ada slot kartu memori eksternal. Jadi hanya menggunakan dual kartu SIM tanpa memori eksternal atau mode hybrid. Pasnya ponsel dari Poco X3 GT ini lancar banget kalau kita gunakan buat multitasking. Ditambah lagi untuk refresh rate yang dimilikinya sangat tinggi hingga 120 Hz. Dan untuk layarnya sendiri, ponsel ini emang masih menggunakan layar IPS LCD seluas 6,6 inch. Dan menurut saya di forum-forum gadget itu kebanyakan malah pada suka ponsel dengan layar IPS LCD dibanding layar AMOLED. Kalau nggak gitu, khawatirnya nanti kalau layar ponselnya itu rusak, biaya servisnya itu nggak murah. Dan itu emang bener. Layar AMOLED dan juga layar IPS LCD pastinya untuk biaya ganti atau biaya servis itu lebih mahal untuk ponsel dengan layar AMOLED LCD. Ditambah lagi untuk layar ini sudah memiliki proteksi dari Corning Gorilla Glass Victus. Dan ini adalah proteksi yang biasa digunakan untuk ponsel-ponsel premium. Dan fitur keamanan tersebut bisa kalian dapetin untuk ponsel dengan rentang harga 4 jutaan rupiah saja. Jadi kalau kita lagi nonton video di ponsel Poco X3 GT ini pastinya nyaman banget. Selain punya refresh rate tinggi hingga 120 Hz, kita bisa dibuat nyaman dengan dual speaker stereo yang dimiliki oleh Poco X3 GT. Karena menurut saya suara yang dihasilkan dari ponsel ini mantul banget dan cukup kenceng dibanding ponsel-ponsel lainnya. Bahkan speaker ini cukup membantu kita ketika sedang bermain game. Ngomongin soal game, untuk performanya tadi, ponsel ini kan memang memiliki skor Antutu yang cukup tinggi serta memiliki performa dari Dimensity 1100 ya. HP ini bisa dapat setting grafik PUBG Mobile dengan smooth extreme atau XDR Ultra. Bahkan untuk penggunaan dari Poco X3 GT ini juga durasinya cukup lama. Karena untuk kapasitas baterai yang ditanamkan untuk Poco X3 GT sebesar 5000 mAh. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau ponsel ini udah mau habis, karena untuk pengisian cepatnya itu udah cukup ngebut dengan dukungan fitur pengisian cepat hingga 67 Watts. Dan untuk durasi pengecasannya itu nggak nyampe 1 jam udah bisa terisi penuh. Kemudian untuk urusan fotografinya, ponsel ini hadir dengan 3 setup kamera di bagian belakang, dan menurut saya ini desain kamera yang cukup bagus dibanding ponsel Xiaomi Redmi di tahun 2022. Dengan setup kamera utama sebesar 64 MP plus 8 MP lensa ultrawide serta 2 MP untuk lensa makro. Kemudian ada juga 16 MP untuk selfie kamera. Emang sih untuk spesifikasinya ponsel ini nggak ada gyro AIS untuk kameranya. Namun untuk perekaman video, ponsel ini menurut saya stabil banget untuk ponsel dengan rentang harga 4 jutaan rupiah. Bahkan untuk hasil fotonya juga memang ponsel ini nggak terlalu bagus-bagus banget, namun nggak bisa kita bilang jelek. Karena untuk detail maupun warna yang dihasilkan udah cukup bagus untuk ponsel 4 jutaan. Kemudian dalam kondisi low light juga ponsel ini menurut saya udah cukup bagus kalau kita pakai mode malam atau night mode. Namun kalau kita menggunakan mode utama atau tanpa mode malam, hasilnya nggak bisa kita andelin. Jadi ponsel ini bisa banget saya rekomendasiin buat kalian yang suka vlogging atau buat kalian para konten kreator. Sedangkan untuk kesimpulan dari Poco X3 GT di tahun 2022 ini, menurut saya ponsel ini sangat worth it banget dibanding ponsel-ponsel lainnya.
Karena menurut saya untuk komposisi yang diterapkan pada Poco X3 GT ini seimbang dibanding ponsel-ponsel lain. Kan biasanya untuk ponsel-ponsel lain itu kan mengunggulkan untuk sektor kamera, namun untuk urusan performanya ada di bawah rata-rata. Kemudian untuk ponsel Poco lainnya biasanya mengunggulkan untuk urusan performa, namun untuk urusan fotografi maupun fitur lainnya ponsel tersebut malah ada di bawah rata-rata juga. Dan ini menurut saya yang paling pas komposisinya ya Poco X3 GT. Performa ngebut, kamera oke, desain juga cakep dan juga baterainya juga lumayan awet dibanding ponsel-ponsel lain. Nah, dan buat kalian yang udah gunain Poco X3 GT dari awal atau di tahun 2022 ini, coba kalian tulis saja pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing di forum ini. Dan jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini maupun tombol subscribe untuk video selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.